warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat. Terdapat beberapa submateri bilangan bulat, antara lain: 1. Pengertian bilangan bulat. Yang kedua, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga, operasi hitung bilangan bulat. Dan yang terakhir, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Bilangan nol adalah bilangan yang angkanya adalah 0. Bilangan bulat positif yaitu bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif, contohnya adalah -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Gambar tersebut adalah bentuk dari garis bilangan. Selanjutnya masuk ke submateri kedua, yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Terlihat pada garis bilangan di mana semakin ke kanan nilai bilangannya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi terdapat beberapa ketentuan dalam mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Yang akan kita bahas pertama adalah mengurutkan bilangan bulat. 1. Semakin besar angka pada bilangan bulat negatif, maka semakin kecil nilainya. 2. Semakin besar angka pada bilangan bulat positif, maka semakin besar pula nilainya. Dan yang ketiga, nilai 0 lebih besar dari bilangan bulat negatif dan 0 nilainya lebih kecil dari bilangan bulat positif. Contohnya, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil sampai terbesar. Terdapat angka 11, -6, 0, 1, -3, 7, 6, dan -4. Dilihat dari ketentuan pertama, yaitu semakin besar angka pada bilangan bulat negatif, maka semakin kecil nilainya. Jadi kita cari negatif yang angkanya paling besar. Di situ adalah -6, setelah itu -4. Sehingga kita urutkan dari -6, -4, -3, kemudian 0, 1, 6, 7, dan yang paling besar adalah 11. Selanjutnya kita masuk ke ketentuan membandingkan bilangan bulat. 1. Jika bilangan positif banding bilangan positif, maka semakin besar angka, semakin besar nilainya. 2. Jika angka 0 banding bilangan positif, maka angka 0 selalu bernilai kurang dari. Jika angka 0 banding bilangan negatif, maka angka 0 selalu bernilai lebih dari. Yang keempat, jika bilangan positif banding bilangan negatif dan sebaliknya, maka bilangan positif selalu bernilai lebih dari. Yang kelima, jika bilangan negatif banding bilangan negatif, maka semakin besar angka, semakin kecil nilainya.
Contohnya, 5 banding min 5. Maka bilangan positif selalu lebih dari bilangan negatif. 5 lebih besar dari min 5. Kita masuk pada submateri ketiga, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, terdapat dua cara. Yang pertama garis bilangan, dan yang kedua menggunakan rumus. Kita akan membahas cara yang pertama, yaitu menggunakan garis bilangan. Nah, ini terdapat sebuah garis bilangan dengan contoh soal min 5 ditambah 8. Berapa jawabannya? Kita lihat. Kita tarik dari angka 0 menuju min 5. Kemudian dari min 5 kita tarik 8 angka menuju ke arah kanan karena 8 bernilai positif, sehingga berhenti pada angka 3. Dengan demikian, hasil dari penjumlahan min 5 ditambah 8 adalah 3. Selanjutnya, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan rumus. Pada kotak pertama adalah operasi hitung penjumlahan. Pada kotak kedua adalah rumus operasi hitung pengurangan. Pada operasi hitung penjumlahan, jika positif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Jika negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Namun jika positif bertemu dengan negatif, begitu juga sebaliknya, maka hasilnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kemudian pada operasi hitung pengurangan, jika positif bertemu dengan positif dan negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Namun jika positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif, dan negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Contohnya, min 5 plus 8. Untuk menentukan hasil yang bernilai positif atau negatif, maka kita dapat melihat angka tertinggi dari operasi tersebut, di mana angka tertinggi pada operasi penjumlahan tersebut adalah 8, di mana 8 adalah bernilai positif, maka hasilnya atau jawabannya nanti akan bernilai positif. Kemudian 5 min 5 ditambah 8, hasilnya adalah positif 3. Selanjutnya adalah operasi hitung bilangan bulat perkalian dan pembagian. Pada kotak pertama adalah operasi hitung perkalian, dan pada kotak kedua adalah operasi hitung pembagian.
Sebenarnya untuk operasi hitung, perkalian, dan pembagian ini sama, di mana positif bertemu dengan positif, maka hasilnya positif. Negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya tetap positif. Jika positif bertemu dengan negatif atau sebaliknya, maka hasilnya negatif. Contoh pertama adalah pada perkalian. Min 3 dikali min 2, di mana min atau negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya positif. 3 dikali 2 adalah 6, maka hasilnya 6 atau positif 6. Contoh kedua, min 10 dibagi 2, di mana negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. 10 dibagi 2 adalah 5, maka hasilnya min 5. Submateri yang terakhir adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada 3 macam sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, komutatif. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Dengan rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan C. Untuk perkaliannya, A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan C. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2, yang hasilnya adalah 5. Contoh perkaliannya, 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi, untuk sifat komutatif ini adalah jika bilangannya ditukar, maka hasilnya tetap sama. Sifat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Sama dengan komutatif, asosiatif juga berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Dengan rumus dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A plus dalam kurung B plus C sama dengan D. Jadi walaupun dalam kurungnya ditukar, jawabannya tetap sama. Contohnya, 2 ditambah 3 itu dalam kurung, ditambah 5 itu sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 5, ya sama dengan 10. Walaupun ditukar kurungnya, letak kurungnya, tapi hasilnya tetap sama-sama 10. Itu adalah sifat asosiatif. Yang ketiga adalah distributif atau penyebaran. Sifat distributif ini berlaku pada operasi perkalian dengan melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4, yang hasilnya 14. Contoh kedua, 2 dikali dalam kurung 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 2 dikali 1. 2 dikali 3 hasilnya 6, dikurangi 2 dikali 1 hasilnya 2, sehingga 6 dikurangi 2
Hasilnya adalah 4. Demikian materi tentang bilangan bulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.